Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eletina Aziza dengan NIM 20101025 dari kelas S1.08A. Cita-cita saya menjadi entrepreneur. Ini saya akan membahas tentang praktikum fisika modul 5 yaitu tentang interferensi. Langsung saja kita simak materinya. Kita akan membahas tentang modul 5 yaitu interferensi. Untuk tujuan praktikum modul 5 yaitu mahasiswa diharapkan memahami fenomena gejala gelombang khususnya interferensi. Interferensi adalah dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru. Interferensi cahaya bisa terjadi jika dua atau lebih berkas sinar yang bergabung. Interferensi cahaya sulit diamati karena dua alasan, yaitu panjang gelombang cahaya sangat pendek, kira-kira 1% dari lebar rambut. Setiap sumber alamiah cahaya memancarkan gelombang cahaya yang fasenya sembarang, sehingga interferensi yang terjadi hanya dalam waktu yang singkat. Menentukan panjang gelombang cahaya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode difraksi menggunakan kisi difraksi dan interferensi. Difraksi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu difraksi Fresnel dan difraksi Fraunhofer. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Interferensi membangun atau interferensi konstruktif jika berada di fase kedua gelombang sama sehingga gelombang baru yang akan terbentuk adalah penjumlahan dari gelombang tersebut. Bersifat merusak atau interferensi destruktif jika beda fasenya adalah 180 derajat sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Lalu alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu modul eksperimen atau interferensi, yang kedua itu software PET simulation atau wave interference, dan komputer atau laptop. Nah, langsung hasil data pertama, mari kita praktekkan. Hasil data yang saya taruh sini merupakan hasil data yang sebelumnya sudah saya praktekkan. Pertama kita membuka PET simulation, yang lalu klik Get Web. Nah, di sini ada frekuensi amplitudo. Terus selanjutnya kita menggunakan sinar laser. Kita centang graf untuk menampilkan gelombang transversal. Nah, kali ini frekuensinya kita bisa ubah warna. Misal kita yang pertama itu praktik menggunakan warna merah, maka kita klik on. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita pause dan kita ukur jarak dari titik pertama ke titik selanjutnya. Bisa seperti ini kan jarak yang ditemukan yang sudah diketahui itu 673,7 nm. Lalu kita masukkan ke data yang di tabel seperti ini. Misal ini semuanya mungkin bisa berbeda-beda setiap kali kita melakukan percobaan. Nah, kita coba misal menggunakan warna merah, kita ganti. Lalu kita bisa ganti menggunakan warna kuning. Ini kita klik. Nah, seperti tadi kita tunggu, lalu kita bisa pause dan kita bisa ukur. Seperti ini, sehingga warna-warna yang kita bisa ukur sampai warna-warna ke selanjutnya, misalnya hijau, biru, dan selanjutnya. Lalu data tersebut dimasukkan ke dalam tabel berikut ini. Nah, dari hasil data pertama dapat disimpulkan bahwa urutan panjang gelombang terkecil hingga terbesar adalah merah, kuning, hijau, biru muda, biru tua, dan ungu. Jadi, frekuensi semakin ke kanan, maka panjang gelombang yang dihasilkan semakin kecil. Untuk hasil data kedua, selanjutnya langsung saja kita praktekkan. Untuk hasil data kedua, kita menggunakan interference. Kita klik, lalu hasil data kedua itu tentang superposisi dua gelombang. Nah, kita pilih menggunakan laser, lalu kita centang screen dan intensity. Lalu kita tentukan speresnya itu dimulai dari 1000. Menggunakan misal kita pertama menggunakan warna merah. Nah, kita coba on-kan, lalu kita amati. Nah, bisa kita lihat, lalu kita ubah ke 2000.
Untuk membandingkan dengan yang tadi, lalu kita tambah lagi ke 3000. Seperti ini. Selain warna merah, kita bisa tentukan, misalnya kita gunakan warna hijau, dari variasi 1000 tentunya 1000, 2000, dan 3000. Seperti warna merah yang sebelumnya, bisa ubah lagi ke warna lebih ke kanan, misal kita warna ungu. Variasi juga dimulai dari 1000 nm, 2000, dan 3000 nm. Untuk membandingkan tiganya di hasil data 2 ini tabel saya ambil dari praktik sebelumnya. Maka misalnya kita dapat disimpulkan dari data tabel tersebut, warna merah karena berada di paling kiri maka memiliki frekuensi yang paling kecil, warna kuning berada di tengah memiliki frekuensi yang sedang, dan warna ungu berada di paling kanan maka memiliki frekuensi yang paling kuat. Semakin diturunkan ke kiri frekuensinya maka akan semakin lemah dan apabila dinaikkan ke kanan maka frekuensi ini akan semakin kuat. Jadi di setiap kenaikan spiration memiliki infinity yang semakin kuat. Jika spiration diturunkan maka infinity akan semakin lemah dan pola pun akan semakin tidak terlihat. Selanjutnya untuk hasil data ketiga langsung saja kita praktekkan. Untuk hasil data ketiga mari kita praktekkan. Pertama kita menemukan misalnya kita membuat frekuensinya menjadi warna kuning. Lalu kita centang screen intensity, lalu kita misal apply, lalu kita bisa menggunakan ini untuk melihatnya. Nah, ini keadaan cahaya sebelum melewati celah dan setelah melewati celah. Lalu untuk selanjutnya kita kembalikan dan kita bisa ubah silhouetnya menjadi dari 500 kita tambah menjadi 1000 untuk kita amati. Nah seperti ini perubahannya dan kita bisa ubah lagi ke 1500 untuk membandingkan. Ini yang 1500. Selanjutnya kita praktek menggunakan tool series. Kita setnya kita atur 500 nm dan variasinya kita atur 1000. Mari kita klik dan kita amati bagaimana hasilnya. Lalu kita bisa naikkan variasinya menjadi 1500 atau 2000 misalnya, dan kita ganti lagi ke misal 3000. Akan seperti ini untuk membandingkan dari seed version yang 1000, 2000, dan 3000. Misal 1500 seperti ini. Lalu ini kita bebas menggunakan warna apapun tuh. Maka kita bisa simpulkan dari hasil data ketiga. Yang pertama, kesimpulannya pada saat gelombang cahaya sebelum melewati celah memiliki amplitude yang tinggi, sedangkan jika gelombang cahaya sudah melewati celah maka memiliki amplitude yang pendek. Yang kedua, jika lebar celah dengan nilai 500 nm dan jarak pemisah celah bernilai 1000, 2000, dan 3000 nm maka akan menghasilkan panjang gelombang cahaya yang semakin kuat. Dapat dilihat jika lebar celah semakin besar maka panjang gelombang cahaya akan semakin kuat juga. Lalu dapat kita simpulkan, yang pertama, interferensi terjadi ketika dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Yang kedua, nilai frekuensi berkebalikan dengan panjang gelombang. Jika nilai frekuensi besar maka panjang gelombang kecil, begitupun sebaliknya.
Lalu yang ketiga, apabila frekuensi semakin ke kiri, maka panjang gelombang akan semakin kecil. Dan apabila frekuensi semakin ke kanan, maka panjang gelombang akan semakin besar. Lalu keempat, apabila gelombang cahaya sebelum melewati celah memiliki amplitude yang tinggi, sedangkan jika gelombang cahaya sudah melewati celah, maka akan memiliki amplitude yang pendek. Sekian penjelasan dari saya. Saat kamu tidak menemukan solusi untuk masalahmu, mungkin bukan masalah yang harus dipecahkan, tapi kenyataan yang harus diterima. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.